adik-adik, salam habatus hidupku bagi Kristus. Kita tetap semangat untuk terus belajar akan firman Tuhan. Kita awali semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi ini dengan keadaan tubuh yang sehat, kami boleh datang kepadamu untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin sertai acara program Habatus ini, supaya semua anak-anak-Mu dapat mengerti dan dapat tetap hidup hanya bergantung kepada Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang saat ini dalam keadaan cemas, takut, gelisah, sesuatu yang seolah-olah tidak ada berhentinya, ya, karena mungkin terpengaruh oleh keadaan di sekitar, keadaan dunia ini, sehingga waduh, aku takut, aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Gimana kalau terjadi sesuatu? Nah, seperti itu ya, mungkin saat-saat ini mengalami hal seperti itu. Mari kita akan belajar di Mazmur 55 ayat 1 sampai 24, tetapi Ibu akan membacakan hanya sebagian saja. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Luar biasa ya. Mazmur Daud ini mengajarkan kepada kita saat kita, teman dekat kita, dia menyerang kita. Mungkin semuanya adik-adik punya teman dekat, teman yang selama ini kita curhat, kita percaya kepada dia, tetapi mereka itu ternyata penjahat, ya. Jadi kadang-kadang orang katakan musuh dalam selimut, ya. Nah, jadi teman dekat tetapi hatinya jahat terhadap kita. Nah, kita terus makanya banyak berdoa kepada Tuhan biar ada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun orang yang terdekat kepada kita hendak berbuat jahat terhadap kita, tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat menyerang kita, tidak ada yang dapat menyentuh kita. Ya, kuasa perlindungan Tuhan, tempat kita bernaung, tempat kita berharap, Tuhan yang besar, Tuhan yang tahu segala sesuatu, Dia akan melindungi kita, ya. Nah, jadi jika mungkin teman yang selama ini dirasa baik tetapi ternyata menusuk kita, berbuat jahat terhadap kita, nah kita jangan takut, ya. Apapun juga bisa terjadi saat ini karena dunia semakin susah, semakin sulit. Mungkin orang iri kepada kita, padahal kita biasa-biasa saja, kita tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi mungkin karena Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, melancarkan segala sesuatu sehingga mereka iri melihat kita. Nah, adik-adik, biarlah kita tetap menjadi teladan buat mereka, supaya mereka, kalau kita tetap doakan mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun orang itu berbuat jahat terhadap kita, biarlah Tuhan yang akan mengubah kehidupan mereka, hati dan pikiran mereka, sehingga mereka bertobat. Dan kita tetap berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mereka bertobat dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang urus semua itu, ya. Jadi jangan takut, aku tidak mau lagi ke sekolah, aku tidak mau lagi ke gereja. Mungkinnya adik-adik bilang seperti itu, karena aku malas, ada orang-orang yang kayaknya tidak suka sama aku, membenci aku gitu ya. Adik-adik tetap jangan sampai orang-orang itu menghalangi kita untuk datang dekat kepada kita, untuk
menghentikan segala ibadah kita mungkin ya. Kalau misalkan di gereja ada orang yang dirasa tidak baik terhadap kita, terus kita jadi mundur sehingga tidak ke gereja, nah itu salah ya. Jadi kita tetap harus datang beribadah, mungkin melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita melihat orang-orang di sekitar kita yang seringkali mengecewakan kita. Nah, tetaplah dekat kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan urus orang-orang itu. Karena Tuhan akan membela kita, umat-umat pilihannya yang selalu mengasihi Tuhan. Jangan takut jadi ya, ada perlindungan kuasa Tuhan. Kalau mungkin di sekolah, aku malas ke sekolah karena ada temanku yang ternyata jahat terhadap aku. Jangan takut ya, biarlah adik-adik tetap rajin sekolah, rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja beribadah, rajin berbuat baik ya. Jangan hentikan semua kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan, karena Tuhan akan memperdulikan kita apa yang kita lakukan. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan mengurus orang-orang yang jahat yang ada di sekitar kita ya. Nah, jangan lagi cemas, jangan lagi takut, tetapi bawa semua itu ke dalam doa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang urus semua orang-orang yang ada di sekitar kita yang hendak berbuat jahat terhadap kita. Percaya kan? Percaya ya, kita harus percaya karena firman Tuhan katakan, tetapi aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan. Jadi percayakan seluruh kehidupan kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang urus segala sesuatu orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin hendak berbuat jahat terhadap kita. Jadi ada damai sejahtera kita hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang memantau setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami terus berbuat baik, terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan terhadap kami, karena kami percaya Tuhan yang akan membela hidup kami. Di saat-saat kritis, di saat-saat ketakutan melanda, di saat mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada kekacauan di dalam dunia ini, tetapi kami percaya perlindungan hidup kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Kristus mengalir di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.